Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini Ibu Dey akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai sistem pencernaan hewan. Ada yang sudah tahu apa itu sistem pencernaan hewan? Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya mengenai sistem pencernaan hewan. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo siapkan sikap doa kalian, tutup mata, lipat tangan, siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami boleh bangun dengan penuh semangat dan kami sebentar lagi akan belajar. Berkatilah ya Tuhan, semoga materi yang kami pelajari pada hari ini mengenai sistem pencernaan hewan dapat kami pahami dengan baik. Tuhan Yesus berkatilah, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, Ibu juga mengingatkan kepada kalian ya untuk jangan lupa mengisi absensi hari ini. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Punya, Bu. Coba, Ibu mau tahu apa sih hewan peliharaan kalian? Anjing. Oh, anjing. Coba yang lain? Kucing. Oh, ada yang pelihara kucing juga ya? Ada lagi yang lain? Burung. Oh, ada yang pelihara burung juga. Coba Ibu mau bertanya, bagaimana sih cara kalian untuk memelihara hewan peliharaan tersebut? Memberi makan, Bu. Iya, memberi makan. Lalu? Memandikan hewan. Iya, dibersihkan ya, dimandikan. Lalu ada lagi? Dibersihkan kandangnya. Iya, kalau hewan peliharaannya di dalam kandang harus dibersihkan ya kandangnya. Coba yang tadi memelihara anjing, diberi makan apa anjingnya? Daging, Bu. Oh, diberi makan daging. Lalu tadi yang memelihara burung? Biji-bijian. Oh, diberi makan biji-bijian. Jadi setiap hewan itu jenis makanannya berbeda-beda ya anak-anak. Nah, anak-anak, karena jenis makanannya berbeda-beda, maka sistem pencernaan hewan pun juga berbeda-beda. Jadi hari ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menyimpulkan langkah-langkah tentang suatu proses, lalu menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi organ pencernaan pada hewan dan mengurutkan organ pencernaan hewan. Coba sekarang perhatikan, Ibu punya gambar. Nah, coba dilihat di sana. Apa yang kalian temukan di gambar tersebut? Ada babi, Bu. Oh, ada hewan babi, lalu? Ada kuda. Ada kuda. Ada ayam. Ada ayam. Nah, satu lagi ada apa lagi? Ada domba, Bu. Iya, betul, ada domba. Nah, coba sebutkan hewan yang pemakan rumput selain kuda. Domba, Bu. Iya, betul sekali. Domba juga memakan rumput ya. Nah, jadi berdasarkan makanannya, hewan terbagi menjadi 3 golongan. Coba kalian masih ingat ada apa saja? Yang pertama, pemakan daging disebut dengan Karnivora, Bu. iya, betul, disebut dengan karnivora. Lalu kalau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan? Herbivora, Bu. Iya, disebut dengan herbivora. Lalu kalau hewan pemakan segala? Omnivora, Bu. Iya, disebut dengan omnivora. Wah, kalian hebat, masih ingat ya materi pertemuan kemarin? Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi.
Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana, yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga, metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Farting cows produce up to 18% of the world's greenhouse gases. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode berikutnya. Nah, anak-anak, pada sapi terdapat 4 bagian modifikasi lambung. Coba kalian perhatikan pada gambar. Di nomor 1, di situ ada bagian pertama, yaitu apa anak-anak? Ya, betul sekali, rumen. Lalu yang di nomor 2 ada bagian apa? Retikulum. Lalu yang ketiga, ya betul sekali, omasum. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagian keempat itu ada abomasum. Jadi ada 4 bagian modifikasi lambung pada hewan memamah biak ya anak-anak. Oke anak-anak, lalu bagaimana ya sistem pencernaan hewan memamah biak? Salah satu contohnya yaitu sapi. Coba kita ingat-ingat kembali video yang telah kita tonton tadi dan kita perhatikan ya gambar yang ibu tampilkan. Jadi pada tahap pertama, sapi akan mengunyah rumput atau makanannya secara kasar, lalu mengisi perut besar atau rumen hingga penuh. Lalu pada tahap kedua, ketika hewan sedang beristirahat, makanan akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah lebih halus. Lalu setelah itu, makanan tersebut akan masuk ke retikulum dan omasum. Nah, setelah itu makanan akan
diproses kembali di bagian agomasum. Makanan akan masuk ke dalam mulut lalu akan melewati faring. Tujuannya untuk menyaring dan membuang makanan yang tidak akan dicerna. Makanan lalu melewati esofagus yang di dalamnya dibantu lendir untuk memudahkan makanan ditelan. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung tempat makanan ditampung. Setelah itu, makanan masuk ke usus untuk penyerapan nutrisi makanan. Setelah nutrisi makanan diserap, makanan masuk rektum untuk penyerapan air dan ion. Yang terakhir, sisa makanan akan dibuang melalui anus. Kita sudah mengetahui bagaimana sistem pencernaan pada hewan memamah biak. Lalu sekarang kita akan masuk pada sistem pencernaan ikan. Bagaimana ya sistem pencernaan ikan? Jadi, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, lalu makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di sekitar insang. Setelah itu, dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung, lalu setelah itu, makanan diproses di dalam usus, lalu bermuara ke anus. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian melewati kerongkongan atau esofagus. Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai pengantar makanan dari rongga mulut menuju lambung. Di lambung, makanan disimpan sebagai cadangan makanan. Lalu, makanan masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya yang dibantu oleh enzim. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar untuk proses penyerapan air dan pembusukan makanan. Setelah seluruh proses selesai, sisa makanan akan keluar melalui kloaka. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan ikan, lalu sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan amfibi. Salah satu contohnya yaitu hewan katak. Nah, lalu apa saja organ sistem pencernaan pada hewan amfibi? Coba perhatikan gambarnya ya. Jadi yang pertama itu adalah rongga mulut, lalu yang kedua ada kerongkongan, lalu yang ketiga yaitu lambung, lalu yang keempat yaitu intestinum. Nah, di dalam intestinum ini terdiri atas usus halus dan juga usus besar. Lalu selanjutnya yaitu rektum dan berakhir pada kloaka. Nah, kloaka ini apa sih? Jadi, kloaka ini merupakan muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan juga saluran urin. Nah, kelenjar pencernaan pada hewan amfibi itu sama dengan kelenjar pencernaan pada ikan, yaitu hati dan juga pankreas. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke tembolok untuk menyimpankan makanan sementara. Kemudian, makanan masuk ke dalam lambung kelenjar untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lalu, makanan masuk ke dalam lambung pengunyah, diproses hingga hancur dengan proses pencernaan mekanik. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus yang berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan yang tidak terpakai selanjutnya akan dibuang melalui kloaka. Nah, anak-anak, setelah kita membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan amfibi, sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencernaan burung. Nah, lalu anak-anak, apa saja organ sistem pencernaan pada burung? Coba kita perhatikan gambar ini ya. Yang pertama itu adalah paruh, lalu yang kedua, ya betul sekali, mulut, lalu yang ketiga, kerongkongan, lalu tembolok, lalu yang kelima lambung kelenjar. Nah, lambung kelenjar ini anak-anak memiliki otot yang lebih tipis dan menghasilkan banyak enzim. Lalu yang keenam
lambung pengunyah. Ya, lambung pengunyah ini biasa disebut dengan empedal, memiliki otot yang lebih tebal dibandingkan dengan lambung kelenjar. Lalu setelah itu ada usus halus atau biasa disebut dengan intestinum. Lalu setelah itu masuk pada anus atau kloaka. Lalu anak-anak, bagaimana tahap saluran pencernaan pada burung? Nah, jadi yang pertama, makanan itu masuk melalui paruh, lalu setelah itu melalui rongga mulut. Nah, setelah itu makanan melalui faring dan juga esofagus untuk menuju ke tembolok. Nah, setelah itu makanan masuk ke lambung yang terdiri atas lambung kelenjar dan juga lambung pengunyah. Nah, setelah itu makanan berakhir pada intestinum atau usus halus dan juga usus besar, dan juga lalu menuju pada kloaka. Oke anak-anak, nah sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku tematik C halaman 54 sampai 58. Nah, di sana terdapat teks bacaan, kalian baca mengenai sistem pencernaan hewan. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian yang akan dikerjakan pada buku PS kalian, lalu difoto dan dikirimkan kepada wali kelas. Nah, anak-anak, berikut adalah latihan soal bahasa Indonesia yang harus kalian kerjakan. Jadi Ibu minta setelah kalian membaca teks penjelasan, coba kalian simpulkan bagaimana urutan organ pencernaan pada hewan memamah biak. Di sini terdapat 10 kotak kosong yang berisikan organ pencernaan hewan memamah biak. Jadi kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini Ibu juga memiliki latihan soal ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi di sini Ibu punya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, yang pertama itu ada jelaskan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Lalu yang kedua, sebutkan 4 bagian modifikasi lambung pada hewan memamah biak. Lalu yang ketiga, jelaskan bagian lambung pada burung. Lalu yang keempat, sebutkan urutan saluran pencernaan pada ikan. Lalu yang kelima, sebutkan urutan pencernaan pada hewan katak. Oke anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi di awal tadi kita sudah menonton video ya mengenai sistem pencernaan hewan memamah biak. Lalu setelah itu kita belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan amfibi, lalu pada ikan dan juga pada burung. Nah, jadi anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir pembelajaran, apa yang dapat kalian refleksikan? Apakah kalian sudah dapat membedakan organ pencernaan pada beberapa hewan? Lalu, apakah kalian sudah memberi makan hewan sesuai dengan makanan hewan tersebut? Lalu, apakah kalian sudah memelihara hewan dengan baik? Sebagai aksi dari pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memberikan makan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Lalu kalian juga dapat merawat binatang peliharaan sesuai kebutuhannya, dan juga kalian dapat memperlakukan binatang sebagaimana mestinya. Oke anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh belajar pada hari ini. Tuhan, semoga pembelajaran yang telah kami lewati pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami dapat merawat dan memelihara hewan peliharaan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekian pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, bye-bye.